Halo pemirsa, saya berada di Sawah Cibandung, Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Saat ini saya akan melakukan penyemprotan atau penanggulangan hama ulat dan bereng coklat pada tanaman padi najwa yang berumur 12 hari setelah tanam. Ini untuk pencegahan saja, karena tanaman padi sebelahnya milik petani lain terserang hama bereng coklat dan padinya mulai layu. Untuk takaran yaitu 3 sendok Bespidor dan 75 cc spontan dalam satu tangki kapasitas 14 liter. Pertama, ambil seperempat ember air, lalu masukkan tepung Bespidor sebanyak 3 sendok. Selanjutnya aduk sampai larut, lalu masukkan 75 cc spontan atau 3 tutup botol. Aduk lagi sampai larut. Masukkan larutan tersebut ke dalam tangki. Tambahkan air ke dalam tangki sampai penuh. Untuk penyemprotan sebaiknya air sawah macak-macak. Bespidor 25 WP merupakan insektisida racun kontak dan lambung bersifat berbentuk tepung yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan hama ulat serta untuk mengendalikan hama walang sangit dan wereng coklat pada tanaman padi. Sedangkan spontan 400 SL adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama penggerak batang, hama putih, lalat daun, hama putih palsu. Hama wereng pada padi telah menyebabkan pusok atau kegagalan panen yang sangat merugikan petani. Kegagalan panen ini seringkali diakibatkan oleh ketidaktahuan petani tentang cara pengendalian wereng pada padi yang tepat, termasuk kapan waktu pengendalian wereng yang paling optimal. Karena hama ini memiliki karakteristik yang khas, keterlambatan perlakuan akan mengurangi efektivitas pengendalian dan menyebabkan kegagalan. Cara penyemprotannya juga harus tepat. Waktu penyemprotan yang terbaik adalah pukul 8 pagi hingga menjelang pukul 11 siang. Setelah air embun mulai hilang dan sebelum terik matahari menyengat. Saat matahari menyengat, wereng akan bersembunyi sehingga kesulitan untuk kontak dengan insektisida. Penyemprotan dapat dilanjutkan sore hari. Cara aplikasinya adalah dengan penyemprotan pada pangkal batang padi, tidak hanya dari atas tanaman, karena wereng biasa menetap pada pangkal batang. Sedangkan untuk sore hari sekitar pukul 14.30 sampai pukul 16.
aplikasi pestisida berdasarkan keadaan cuaca. Jangan menyemprot saat panas terik dan kering. Jangan menyemprot saat angin sangat kencang. Jangan menyemprot bila hari hujan atau akan hujan. Penyemprotan dilakukan bila embun pagi sudah hilang. Teknik penyemprotan adalah salah satu kegiatan dalam mengendalikan serangan hama dan penyakit untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman padi. Sepertinya penyemprotan sekilas tampak mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi karena bahan-bahan penyemprotan membutuhkan banyak campuran yang terkadang mengandung racun, maka tidak boleh dilakukan secara sembrono atau sembarangan. Dalam usaha budidaya pertanian, tujuan dari aplikasi pestisida adalah untuk menjaga tanaman yang dibudidayakan agar terhindar dari segala gangguan sehingga pertumbuhannya tetap optimal, yang pada akhirnya dapat memproduksi hasil panen yang maksimal. Gangguan tersebut datang dari organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dapat berupa serangan hama dan penyakit, adanya guna, atau suatu kondisi tertentu yang tidak diharapkan. Kegagalan aplikasi pestisida bukan berarti karena kualitas pestisida tersebut yang jelek, tapi bisa juga disebabkan karena kesalahan teknis cara aplikasinya. Betapapun ampuhnya suatu pestisida, tidak akan berfungsi sama sekali jika cara penggunaannya yang salah. Penyemprotan merupakan metode aplikasi pestisida yang paling umum digunakan. Diperkirakan 75% pestisida di dunia diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Dalam penyemprotan, larutan pestisida, campuran pestisida, dan air dipecah oleh nozzle atau spuyer menjadi butiran semprot yang selanjutnya didistribusikan ke bidang sasaran penyemprotan.
Hama sundep dan beluk atau penggerek batang merusak pertanaman padi pada semua fase tumbuh, sejak persemaian sampai panen. Bila tanaman padi masih muda, anakan yang rusak berwarna coklat dan mati. Kondisi ini disebut sundep. Bila kerusakan terjadi pada fase pembentukan malai, maka malai berwarna putih dan disebut beluk. Hama yang menyerang komoditas pangan ini adalah hama sundep atau beluk. Apa hama sundep itu? Sundep merupakan hama dengan kerusakan yang terjadi pada tanaman sebelum berbunga. Kadang-kadang apabila kerusakan terjadi ketika tanaman masih muda, tunas baru dapat dibentuk untuk mengganti batang yang rusak. Serangan sundep dapat berkurang dengan adanya hama kresek dan tikus, tetapi kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua populasi tersebut akan lebih besar. Sundep menyerang tanaman padi sebelum berbunga atau fase vegetatif, terutama pada daun yang masih muda. Padi yang terkena sundep menunjukkan gejala yaitu daunnya berwarna kuning, di mana semakin berat serangan maka warna kuning pada daun akan semakin merata. Selain itu, pucuk batang yang digerek menjadi kering sehingga mudah dicabut. Bila pucuk tersebut dicabut, maka akan terlihat bekas gerekan dan kadang-kadang larva masih terdapat pada pangkal batang. Hama yang menyebabkan gejala sundep ialah kupu-kupu putih yang meletakkan telurnya pada pelepah daun bagian dalam. Setelah telur menetas, maka larva-larva tersebut mulai memakan pelepah daun, kemudian menggerek masuk ke dalam batang. Selanjutnya memakan batang bagian dalam sehingga jaringan pembuluh batang terpotong. Hal ini penyebab terputusnya pasokan hara dari dalam tanah. Sebagaimana seperti pestisida lainnya, keuntungan dari penggunaan insektisida harus mempertimbangkan risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Penggunaan insektisida yang tidak sesuai akan mengganggu keseimbangan alami karena terbunuhnya musuh alami hama penggerek batang, menyebabkan ledakan serangan hama. Sebelum menggunakan pestisida, baca petunjuk yang tertera di label dengan teliti setiap sebelum pestisida digunakan, atau lebih baik lagi hubungi petugas perlindungan tanaman atau penyuluh untuk mendapatkan saran dan petunjuknya.